Sore hari ini kita akan mengkaji tentang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang bertemu dengan Nabi agak lambat. Beliau bertemu dengan Nabi di tahun ke-7 Hijriah, sedangkan tahun ke-11 Hijriah Nabi sudah wafat. Jadi bersama Nabi hanya 4 tahun. Tetapi masuk Islamnya jauh sebelum baginda Nabi hijrah. Jadi berawal ketika ada seorang sahabat, Tufail bin Amr namanya, ya. Tufail bin Amr ini mencari sosok seorang bernama Muhammad waktu itu, karena belum masuk Islam beliau. Datanglah ke Mekah. Asalnya Tufail bin Amr ad-Dausi dari Yaman. Abu Hurairah juga sama dari Yaman. Nah, Tufail bin Amr ini sampai di Mekah bertanya, tahukah kalian wahai penduduk Mekah di mana tempat tinggalnya seorang bernama Muhammad? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Bersyukur kita di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa kembali menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita ini bagian dari amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari kemudahan-kemudahan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Hadirin azani Allah, sedikit sore hari ini kita akan mengkaji tentang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita hari ini, terlebih untuk anak-anak kita, generasi kita ini sudah mulai kehilangan sosok-sosok teladanan. Nanti bapak-bapak bisa coba di rumah, ambil kertas dan pensil atau pena, tanyakan kepada anak kita yang usianya SMP ke atas, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Nah, tuliskan 10 sahabat Nabi, waktunya 3 menit. Kira-kira gampang atau sulit, Pak? 10 sahabat Nabi. Kalau 4 gampang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selesai. Tapi 10. Kalau 3 menit nggak kelar, ganti pertanyaannya. Tuliskan 10 pemain bola dunia. Cepetan mana kira-kira? Kalau kita cepetan mana, Pak? Ayo 10 sahabat Nabi. Yang hafal 4 itu ya. Nah, kalau pemain bola, hafal kita. Bahkan sampai nilai transfernya, sampai klub asalnya, sampai permasalahan di klubnya, hafal kita. Sehingga tema ini sering sekali saya sampaikan pada jamaah di tempat saya mengajar, perlu kita galakkan, perlu kita kaji tentang pribadi-pribadi terbaik yang ada di dalam umat ini. Kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Mereka ingat kematian itu suatu kepastian, kemudian mereka mempersiapkan kematian itu. Nah, ini ya hadis riwayat Ibnu Majah, hasan derajatnya. Konfident azan ya Allah, barangkali hari ini handphone kita setiap pekan sering tidak, Pak, ada berita-berita innalillahi, Pak? Sering ya? Teman SMA kita, alumni, teman kerja, kemudian panutan kita, para ulama dan lain sebagainya, seolah-olah sering sekali berita itu. Apa korelasinya dengan hadis ini? Maka ketika kita mengetahui bahwa penebas kenikmatan, kata sahabat Nabi, penebas kenikmatan adalah al-maut, kematian. Maka ketika kita mengetahui sesuatu yang pasti, maka kita mempersiapkannya. Kita saja kalau tahu pasti bahwa nanti akan mudik lebaran, kira-kira nabung nggak, Pak? Nabung, Pak, kalau ada yang ditabung. Ya. Yang THR udah punya bayangan, THR buat ongkos pulang. Jadi mempersiapkan pulang ke rumah, ke kampung. Nah, ini adalah pulang ke kampung halaman yang sebenarnya, yang lebih lama waktunya. Sehingga kata baginda Nabi SAW, orang paling cerdas adalah mereka yang mengetahui kematian itu pasti, kemudian mereka mempersiapkan kematian itu. Jadi orang beriman itu tidak takut dengan mati, tetapi mempersiapkan. Kita takut, tidak takut, apakah pengaruh dengan jadwalnya, Pak? Tidak. Wah, jangan, ini hamba ini takut mati, ditunda dulu. Enggak. Ya. Tapi kalau sudah waktunya, maka tidak ada yang bisa memajukan dan mundurkan. Nah, inilah orang yang cerdas. Sehingga jamaah sekalian, ketika kita mengetahui sesuatu yang belum pasti, maka kita akan berusaha untuk beramal. Sehingga sering disebut dengan amal-amalan cerdas. Ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, ya,
tentang amalan-amalan cerdas. Saya yakin jamaah sekalian hafal betul ini hadisnya. Setiap anak Adam, setiap manusia yang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Masih ingat Pak? Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tua. Kenapa kok disampaikan disebut dengan amal cerdas? Karena kalau kita wafat, pahalanya terus mengalir kepada kita. Inilah amalan-amalan cerdas. Senyum kepada orang bagian sedekah. Tapi kalau sudah meninggal udah gak bisa senyum Pak. Kalau senyum malah lari nanti yang bawa ya. Jadi kalau sudah meninggal, pahala itu terus mengalir. Nah inilah bagian dari kecerdasan dalam beramal. Dan hari ini, sore hari ini kita berada di poin yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang nanti kita ajarkan di rumah. Barangkali bapak punya majelis taklim di rumah gitu ya, pesertanya istrinya, anaknya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi bahan nanti kita kajian di rumah. Qanfitina azannya Allah, Abu Hurairah, beliau seorang yang bertemu dengan Nabi agak lambat. Beliau bertemu dengan Nabi di tahun ke-7 Hijriah, sedangkan tahun ke-11 Hijriah Nabi sudah wafat. Jadi bersama Nabi hanya 4 tahun. Tetapi masuk Islamnya jauh sebelum baginda Nabi hijrah. Jadi berawal ketika ada seorang sahabat, Tufail bin Amr namanya ya. Tufail bin Amr ini mencari sosok seorang bernama Muhammad waktu itu, karena belum masuk Islam beliau. Datanglah ke Mekah. Asalnya Tufail bin Amr ad-Dausi dari Yaman. Abu Hurairah juga sama dari Yaman. Nah, Tufail bin Amr ini sampai di Mekah bertanya, tahukah kalian wahai penduduk Mekah di mana tempat tinggalnya seorang bernama Muhammad? Kata orang Quraisy, Bapak, jangan engkau mencari dia, nanti dicuci otakmu. Karena engkau ketika bertemu dengan dia dipengaruhi, maka engkau akan meninggalkan nenek moyangmu, sesembahan nenek moyangmu. Biasanya Pak, kalau orang anak muda dilarang malah justru dia penasaran. Tufail bin Amr dilarang malah justru semakin menggebu, dia ingin bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dan akhirnya bertemu dan kemudian menyatakan keislamannya. Dan dia pulang ke negerinya di Yaman, disampaikan kepada penduduk di sana, dan ternyata hanya 2 orang yang menerima dakwahnya, ayahandanya dan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini jamaah sekalian, nama aslinya Abdul Syam. Artinya apa Abdul Syam? Penyembah matahari. Jadi beliau ini penyembah matahari, pindah-pindah agama, setelah itu pindah Kristen, pindah dan lain sebagainya, nggak ada ketenangan. Kemudian Abu Hurairah menyatakan diri masuk Islam. Setiap hari impiannya adalah pergi ke kota Mekah, ingin langsung bermulazamah dengan Nabi SAW, menuntut ilmu dengan Nabi. Singkat cerita, di tahun ke-7 Hijriah, Abu Hurairah pergi ke Madinah karena Nabi sudah posisi hijrah di Madinah. Sampai di Madinah maka Nabi langsung bertemu dengan Nabi dan tinggal bersama Nabi, dekat Nabi tinggalnya. Nabi kemanapun diikuti. Apa yang mendasari itu semua? Karena Abu Hurairah dalam hatinya mengatakan, saya termasuk lambat bertemu Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Yang lain sebelum datang ke Madinah sudah bersama dengan Nabi, Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Anas bin Malik demikian. Jadi saya lambat, sehingga waktu yang lambat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian setiap hari mendapatkan ilmu dari baginda Nabi SAW. Beliau setiap hari mendakwahkan Islam kepada ibundanya, tiap hari, hingga suatu saat datang menyampaikan dakwah agar ibundanya masuk Islam. Apa kata ibundanya? Marah dan kemudian mencela Nabi SAW. Maka Abu Hurairah nangis, pergi meninggalkan ibundanya menuju Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku mendakwahkan Islam kepada ibundaku, ternyata ibundaku menghinamu. Nangis Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, kemudian Nabi mendoakan agar diberikan hidayah, pulanglah engkau. Abu Hurairah pulang. Pas mau masuk rumah, terdengar sendalnya itu ya. Ibundanya bilang, jangan masuk rumah dulu. Ternyata Abu Hurairah mendengar air, gemercik air. Ternyata ibundanya sedang mandi besar. Setelah selesai menggunakan hijabnya, jilbabnya, dibuka pintu, dan kemudian ibundanya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nangis lagi Abu Hurairah, balik lagi kepada Nabi. Sehingga pakar sejarah menuliskan 2 tangisan Abu Hurairah. Nangis yang pertama karena Nabi dihina, tangisan yang kedua karena ibundanya masuk Islam. Dan beliau sosok seorang yang taat kepada orang tua. Satu saat Nabi pernah membagikan kurma, satu orang ini jatah 2 di masjid, 2.
Abu Hurairah makan satu, Pak. Satu diumpetin. Nabi melihat, ada apa Abu Hurairah? Kenapa engkau simpan itu kurma? Ya Rasul, di rumah ada ibunda saya. Dan ini akan saya bagi dengan ibunda, insyaallah, Pak. Ya, kalau kita sulit, Pak, ya. Apalagi di bulan puasa. Saya pernah ngisi kultum tarawih, saya sampaikan Bapak Ibu, kalau lagi buka bersama jangan pernah memposting makanan di rumah makan. Kenapa? Anda posting itu makan di rumah makan mewah, Anda senang-senang, Anda upload di WA, upload di Facebook, tetangga kampung Anda melihat, dilaporkan ke ibunda Anda. Makannya apa di rumah kira-kira? Sama nggak? Apakah kita tega makan begitu? Ibunda kita di kampung sama tempe sama garam, bisa jadi demikian. Makanya nggak usah diupload lah kalau makan begitu, ya. Kasihan yang di rumah. Terinspirasi sahabat Abu Hurairah, kurma saja disimpan untuk ibundanya. Kemudian jemaah sekalian, Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang rela menahan lapar untuk urusan ilmu. Nah ini penyemangat untuk anak-anak kita yang barangkali hari ini belajar di pondok. Saya berpesan jangan sering-sering dijenguk. Sering anak dijenguk di pondok itu musibah. Sehingga kalau di Gontor tuh ada aturan jenguk sekian bulan sekali. Nah, nanti bulan April ini baru mereka boleh pulang, menjelang Lebaran baru boleh pulang. Itu ada tetangga menghitung hari, H-129 hari. Ada apa, Bu? Kepulangan anak dari pondok. Sering update statusnya tuh, H-125 hari. Lama nggak ketemu. Dan ini Abu Hurairah demikian. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya anak di pondok, jangan tiap pekan ditanya, jangan tiap pekan dikunjungi. Meskipun pondoknya boleh kok, Pak, pondoknya juga deket kok. Jangan. Kenapa? Karena membentuk anak apa? Gak bisa jauh dari orang tua, gak mandiri, Pak. Saya teringat dulu di pondok, teman-teman itu nyucinya pakai laundry, Pak. Alasannya biar fokus belajarnya, nyucinya ke laundry. Karena saya nggak punya uang, saya nyuci kamar mandi, ya, serak. Dan ternyata sekarang berbagai kemudahan banyak pondok pesantren, mereka punya usaha, unit usaha, Pak, laundry. Santri nggak usah nyuci, ke laundry saja. Kalau kita kaji lebih dalam, belajar mandirinya di mana? Zaman-zaman dulu guru-guru kita bercerita, ngaji ke guru ngaji, mereka membawa menimba air, menuhin kolah, tempat namanya kamar mandi itu kan kolah namanya, ya. Kemudian mereka harus berjalan puluhan kilo dan lain sebagainya. Jadi ada kerja keras. Dan memang tabiat dalam menuntut ilmu demikian, jemaah sekalian. Kalau menuntut ilmu ada yang instan, ya. Buku dibakar kemudian diminum, ya. Dulu ada yang gitu, ya, kalau mau ujian itu, ya, biar masuk semua dibakar, diaduk, ya, kasih kopi, diminum, masuk semua. Iya, nggak ada Pak ilmu yang instan itu. Dulu pernah Kiai bilang, hafalkan alfiyah. Apa alfiyah, Kiai? Udah tugas kamu hanya menghafal, nggak usah bertanya. Jadi kadang-kadang demikian, ya. Nggak ada belajar yang semalam langsung. Kalau kuliah ada, Pak. Pernah suatu kampus dibubarkan oleh pemerintah, oleh polisi. Kuliah hanya berapa bulan dapat gelar S1. Banyak. Tapi tidak bisa menjamin kualitas seorang. Nah, Abu Hurairah mencontohkan kepada kita. Beliau ini pernah suatu saat, ya, beliau mengisahkan saking laparnya ketika berdiskusi dengan sahabat Abu Bakar, apa dalam benaknya? Biasanya Abu Bakar ini habis begini ngasih makan nih. Selesai itu Abu Bakar nggak ngasih makanan, Pak. Umar gantian ngajak diskusi. Umar nih barangkali ngasih makan. Ternyata Umar juga nggak ngasih makan. Abu Hurairah jalannya sempoyongan, pingsan, Pak. Kata sahabat Nabi apa? Ini Abu Hurairah kesurupan, diruqyah. Nggak keluar jinnya, nggak berani Pak jin masuk ke Abu Hurairah, orang paling dekat dengan Nabi. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, beliau wafat, sendalnya dipakai muridnya. Ada seorang kesurupan. Ketika mendengar muridnya Imam Ahmad datang, sendalnya itu apal tuh jin itu, langsung keluar, orang kesurupan sembuh. Apa kata jin itu? Imam Ahmad bin Hambal datang, padahal sudah meninggal, muridnya pakai sendalnya. Apalagi Abu Hurairah. Diruqyah kok nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba Abu Hurairah bangun. Ya, beliau mengatakan saya lapar. Bertemulah Nabi, Masya Allah, Pak. Nabi melihat, Nabi peka nih, sahabat kayaknya lapar nih, matanya sudah agak dalam, jalannya sempoyongan gitu, ya. Ya, Abu Hurairah ikut dengan saya ke rumah saya. Wah, senangnya luar biasa, Pak. Pasti ada makan enak nih. Sampai di rumah, Nabi juga nggak kepikiran ada makanan apa. Nabi melihat ada susu dalam satu bejana di rumah. Beliau bertanya kepada istrinya, wah istriku ini dari mana?
ini dari si fulan ya Rasul yang ngasih. Abu Hurairah Pak naik turun senang, alhamdulillah ada susu. Tapi apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, panggilkan ahli sufa, suruh semuanya datang ke rumahku. Jadi ahli sufa itu jamaah sekalian, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, mereka tinggal di pinggiran masjid Nabawi, di pinggiran masjid. Jadi makan mereka Nabi yang nanggung, kadang dikasih sama Nabi. Abu Hurairah yang namanya Nabi yang memerintahkan, maka nggak ada bahasanya nggak bisa ya Rasul, langsung berangkat. Cuma dalam perjalanan, kenapa kok saya nggak disuruh minum dulu? Akhirnya ahli sufa itu Pak, sekitar ratusan orang datang ke rumah Nabi. Setelah itu Abu Hurairah ikut duduk. Nabi menyampaikan, ya Abu Hurairah, ini ada gelas, ambilkan susu, berikan ke mereka. Satu gelas Pak. Satu sahabat ini minum, ambilkan lagi segelas, ambilkan lagi. Gimana perasaan Abu Hurairah? Naik turun. Yang lain udah pada kenyang, dia sendiri belum. Sampai susunya ini tinggal satu gelas. Kemudian Nabi bertanya, ya Abu Hurairah, susunya tinggal satu gelas? Iya ya Rasul. Dalam benak Abu Hurairah, harapannya tipis ini. Nabi juga belum minum. Apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, habiskan. Langsung Pak diminum. Uniknya, anehnya, baru minum setengah, ya. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, sudah. Dia ingat dengan Nabi, masa tega amat dihabisin gitu ya. Nabi nggak disisain. Lanjutkan Abu Hurairah, minum lagi Pak. Itu susu nggak berkurang, sampai kenyang. Ya Rasulullah, cukup, sudah nggak muat lagi. Baru sisa susu yang ada di gelas itu Nabi minum. Dan ini berlaku untuk Nabi. Peristiwa ini pernah terjadi ketika terjadi perang Ahzab, ketika Rasul belum makan 3 hari. Jabir ibn Abdillah pulang ke rumah, motong kambing kecil dengan memasak sedikit tepung atau gandum. Kemudian kembali kepada Rasul, ya Rasulullah, sudilah engkau ke rumahku untuk makan, ada makanan sedikit. Berapa banyak Jabir makananmu? Ada domba kecil dan sedikit gandum, cukup untuk kita. Jadi kita itu maksudnya Jabir, istrinya, dan Nabi bertiga. Apa kata Nabi Pak? Ya Jabir, pulang, sampaikan ke istrimu, jangan dibuka makanan itu kecuali saya nanti yang membuka dan saya membagikan. Pasukan Ahzab 3.000 diajak pulang semua Pak. Kita bayangkan kondangan Pak, kalau datang semua. Nabi yang mengambilkan, satu persatu dilayani oleh Nabi. Seluruh pasukan kenyang, makanan sisa. Ini juga berlaku untuk Nabi, jangan dicoba. Kita praktekkan nih, bener nggak ngaji sore hari ini nih, motong ayam satu, jamaah masjid ajak ke rumah, ya habis. Tega gitu kita ya. Inilah salah satu bagian dari kemuliaan Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Abu Hurairah kenyang. Kemudian pernah dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah ini berjalan melihat kaum muslimin sibuk berdagang di masjid, di pasar. Belum masuk waktu sholat waktu itu. Abu Hurairah berteriak, "Hai kaum muslimin, sungguh kalian ini malas." Wah, dibilang malas Pak para pedagang itu. Ada yang komplain, "Ya Abu Hurairah, apanya yang malas? Kami ini sedang melayani, sedang ramai dagangan kita. Tahukah kalian di masjid Nabi sedang membagi-bagikan warisan?" Oh yang benar. Maka itu dagangan ditinggalkan semuanya Pak. Mereka semua pergi ke masjid. Sampai di masjid mereka bengong. Mana warisannya? Yang mereka lihat di masjid adalah mereka mengaji, mereka baca Quran, mereka sholat. Mereka balik lagi ke pasar. Ya Abu Hurairah, kau bohong. Loh kenapa? Di masjid gak ada yang bagi-bagi warisan. Engkau melihat apa? Aku melihat majelis ilmu di masjid. Orang-orang pada zikir. Abu Hurairah senyum dan mengatakan itu adalah warisan Nabi, yakni menuntut ilmu. Abu Hurairah jamaah sekalian, beliau ini meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Anas bin Malik, pembantu Nabi, itu hanya 2.800 sekian, tapi beliau 5.000. Karena dalam hatinya, waktuku hanya sedikit, aku terlambat bertemu dengan Nabi, maka waktu yang sisa ini aku pergunakan semaksimal mungkin. Ini semangatnya Abu Hurairah. Beliau meninggal kisaran umur 70 tahun di tahun ke-56 Hijriah. Jadi luar biasa jamaah sekalian Abu Hurairah. Ya. Dan kenapa kok disebut Abu Hurairah? Nama asli beliau adalah Abdullah bin Sakhr. Ketika masuk Islam diganti Abdullah bin Sakhr. Tadinya Abu Hurairah. Kenapa? Arti Abu Hurairah adalah bapaknya kucing betina. Tapi kan unik, seorang lelaki kok bapaknya kucing betina. Maka diganti oleh Nabi Abdul Hir namanya.
bapaknya kucing laki-laki. Tapi terkenalnya kita Abu Hurairah. Nah, ini kisah Abu Hurairah. Kemudian saya menyampaikan satu hadis Nabi SAW khusus ya. Suatu saat baginda Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian baginda Nabi bertanya, man yakhudu anni haula'i kalimati fayamalu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat dariku lalu mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang-orang yang mau mengamalkannya. Sahabat Abu Bakar tidak menjawab, sahabat Umar tidak menjawab, sahabat Ali tidak menjawab, Utsman tidak menjawab, sahabat utama tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba Abu Hurairah angkat tangan, faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Memang beda Abu Hurairah itu semangatnya dibandingkan yang lain. Sampai beliau menyampaikan ketika ditanya, ya Abu Hurairah, kenapa engkau begitu bersemangat? Kenapa begitu banyak hafalanmu? Apa jawabnya? Orang Ansor mereka masih bekerja di ladang. Orang Muhajirin masih berkebun. Saya tidak melakukan aktivitas apapun kecuali hanya menuntut ilmu. Abu Bakar, Umar masih mengurusi negara sebagai pejabat negara. Abu Hurairah tidak mau. Meskipun nanti ujungnya Abu Hurairah menjadi seorang gubernur di Bahrain. Kalau negara sekarang Bahrain, jadi gubernur. Tapi beliau waktu awal-awal bertemu dengan Nabi ingin memfokuskan untuk urusan ilmu. Nah, Abu Hurairah menjawab, saya Rasulullah. Maka Nabi SAW memberikan nasihat, dan sifat nasihat ini umum untuk kita semuanya. Nasihat Nabi, fa'akhadha biyadi fa'ada khamsan wa qala. Nabi kemudian memegang tangan Abu Hurairah. Jemaah sekalian, kalau ada seorang ulama besar, seorang kiai besar, seorang tokoh ya, yang kita idolakan, kemudian beliau mengatakan, aku akan berpesan kepadamu sembari memegang tangan kita. Beda nggak rasanya Pak dengan nasihat biasa? Beda. Dan sering Nabi demikian. Pernah kepada Abdullah bin Abbas dipegang pundaknya, ya gulam, ikfadillahi ya faskar. Wahai anak muda, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dan hari itu kepada Abu Hurairah dipegang erat tangannya, aku akan memberikan nasihat atau wejangan kepadamu 5 hal. Maka yang pertama, ittaqil maharima takun akbadan nas. Nasihat Nabi kepada Abu Hurairah yang pertama adalah, jagalah dirimu dari hal-hal yang haram, maka engkau akan menjadi orang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah dirimu dari hal-hal yang haram, maka engkau akan menikmati nikmatnya ibadah. Jadi jemaah sekalian, kalau para generasi terdahulu ketika mereka merasa tidak khusyuk, mereka merasa kok ibadah nggak nyaman, mereka bermuhasabah, jangan-jangan banyak atau ada barang yang tidak baik dalam tubuh saya, atau jangan-jangan maksiat banyak. Sehingga ada satu kisah, nama sahabat ini diperselisihkan antara Sa'labah bin Abdurrahman atau Sa'labah yang lainnya. Sahabat ini pernah saya kisahkan, mau ke masjid melihat betis wanita sedang mandi, nangis 40 kilo, gak jadi ke masjid, sholat sendirian di balik gunung. Nabi ketika memimpin sholat, dia melihat jamaah itu, dilihat satu persatu, siapa yang gak datang Nabi hafal ya. Kok ada satu sahabat tidak datang? Nabi bertanya, sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril memberitahukan, ya Rasulullah, sahabatmu ini ada di balik gunung sedang menangis karena dosanya. Apa Pak dosanya? Melihat kaki perempuan, nggak sengaja Pak, kaki yang paha bawah Pak, bukan atas bawah, nggak sengaja jalan noleh, nangis pergi dia. Kemudian Umar menjemputnya. Setelah dijemput dibawa ke masjid, beliau mengatakan, aku bersedia kembali ke masjid, tapi ketika Nabi sudah mulai sholatnya, saya tidak sanggup memandang wajah Nabi. Kita merasa banyak dosa melihat wajah kiai. Ada nggak Pak kita berani melihat ulama kiai dengan mata melotot begini? Gimana kabarnya? Ada yang berani Pak? Gak ada. Takzim kita nunduk gitu ya, dan lain sebagainya. Sahabat ini demikian, merasa dosanya banyak, nggak berani bertemu dengan Nabi, malu. Kemudian Nabi sudah mulai sholat, dia sholat di paling belakang. Nabi membaca ayat-ayat tentang siksaan neraka, nangis ya. Selesai sholat dia pingsan, dihampiri oleh Nabi. Dalam pangkuannya dipangku oleh Nabi, dia tersadarkan kemudian berontak, ya Rasulullah, tidak pantas. Ya tidak pantas aku engkau pangku.
Maka Nabi menyampaikan kabar gembira bahwa Jibril menyampaikan kabar gembira kepadaku, Allah mengampuni dosamu. Dia senang, kemudian pulang. Besoknya nggak ke masjid lagi. Dicari, kemudian Nabi ke rumah beliau, ternyata apa Pak? Beliau demam tinggi, nggak bisa ke masjid. Ini kalau zaman sekarang sudah tim gugus ini yang datang. Demam nggak bisa bangun. Iya itu Pak ya. Sudah pakai baju itu ya. Ternyata beliau memikirkan satu dosa sampai beliau wafat. Demam tinggi, sakit, wafat, memikirkan satu dosa. Begitu sensor ruhiyah para sahabat itu luar biasa. Dengan dosa itu mereka hati-hati sekali. Sampai memikirkan satu dosa sampai wafat. Jamaah sekalian, Abu Hurairah ini seorang sahabat yang tidak pandai menulis, Pak. Coba bayangkan, nggak pandai menulis tapi hafalannya banyak. Yang pernah saya sampaikan, di zaman awal Islam, sahabat tuh banyak yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi hafalannya kuat. Sehingga Nabi ini dijuluki Ummi. Ummi ini seperti ibu-ibu yang tidak pandai membaca dan menulis. Tetapi ketika terjadi perang Badar, tahanan Badar diminta untuk mengajarkan membaca menulis kaum muslimin. Artinya apa? Nabi SAW memiliki daya imajinasi yang kuat, memiliki prediksi masa depan yang luar biasa. Apa? Masa depan itu umat setelahku nanti mereka lemah dalam hafalan, sehingga ilmu perlu diikat dengan pena, dengan nulis. Sadar nggak kita Pak? Kuat atau lemah hafalan kita? Kita cari ayat yang adem-adem gitu ya, cool ya, ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Baca ayat yang pendek-pendek, panjang sedikit, besoknya nelatlah ke masjid gitu ya. Pas tarawih ini bacanya panjang dan lain sebagainya. Nabi memprediksi umat akhir zaman itu lemah dalam hafalan. Salah satu hal yang dikhawatirkan para penghafal Quran jamaah sekalian adalah mereka mata yang tidak terkendali. Kalau di pondok, berbagi pengalaman dulu sehari itu bisa menghafal satu lembar itu. Teringat Ustaz Ali Imran, satu lembar hafal. Besoknya jadwal libur 2 pekan pulang. Kita pulang ke rumah, balik lagi ke pondok, sulit lagi. Ya, kita di perjalanan di Jogja itu satu bis dengan anak-anak mahasiswi UGM yang kadang-kadang bajunya aja nggak penuh gitu Pak ya. Kaos biasa bagus-bagus, ini kerahnya dicopot jadi ngelembreh-lembreh begitu. Sulit hafalan dijaga. Para sahabat demikian. Begitu dosa mereka sensornya kuat. Jadi jamaah sekalian, sesuatu yang haram ketika masuk dalam tubuh kita, maka kita sulit merasakan nikmatnya ibadah. Sampai Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada gurunya, "Sakautu ila Waqi." Aku mengadukan tentang lemahnya hafalanku kepada Imam Waqi. Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i. Tentang lemahnya hafalanku. Apa kata sang guru? Hindari kemaksiatan. Karena maksiat itu ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan dosa, dengan maksiat. Imam Syafi'i Pak yang luar biasa. Beliau mengadukan tentang lemahnya hafalan. Jawaban gurunya, kurangi maksiat. Orang yang mohon maaf, yang hobi, nauzubillah, yang hobi nonton hal-hal yang diharamkan, dipastikan gak kuat baca Quran. Dipastikan. Sehingga ada sebuah ungkapan menarik dari ulama salaf begini Pak. Jika engkau ingin menikmati nikmatnya qiyamul lail, maka jangan pernah bermaksiat di siang hari. Sehingga resep untuk bisa tahajud dengan nikmat itu, yang pertama, tidur di awal. Yang kedua, jangan makan terlalu kenyang. Yang ketiga, jangan banyak maksiat di siang hari. Bapak-bapak bayangkan pulang kerja jam 9 malam, makan pecel lele, nasi nambah, kemudian lelenya nambah, minumnya es teh manis, tambahin lagi air dinginnya, kenyang gitu ya. Dipastikan nanti bangunnya berat. Ada korelasi nggak? Dokter Pak, dokter melarang kita makan malam dengan nasi, betul nggak Pak? Dengan kebiasaan para salafus soleh tidak makan berat di malam hari mereka. Ternyata Islam luar biasa. Ya. Sehingga ada sahabat itu lebih memilih merasa menahan lapar karena bisa merasakan ibadah, tapi yang nggak lapar banget ya. Jangan sampai kayak Abu Hurairah sampai pingsan gitu ya. Ke masjid pingsan, kenapa belum makan, ikutin Abu Hurairah. Kalau ngikutin itu semangat belajarnya, ngikutin nggak gitu ya. Kalau sepekan ngajinya datang enggak, ya nggak bisa disamakan dengan Abu Hurairah. 24 jam Abu Hurairah itu. Sampai baginda Nabi ke toilet, beliau bawa tuh Pak. Sudah masuk, ditutup pintunya, dia bawa air.
taruh depannya, nungguin aja. Pas Nabi buka kaget, ada apa Abu Hurairah? Ya Rasulullah, aku mau bawakan air untukmu. Saking begitunya Pak. Dan ini menjadi salah satu inspirasi banyak saudara-saudara kita ini, mereka yang berkhidmat di pondok yang nggak mau pergi dari pondok, banyak. Sampai dinikahkan sama anaknya kiai, sama santri pembimbingnya dan lain sebagainya, karena merasa ingin berkhidmat dengan kiai. Kan fitnah azan ya Allah. Nah ini nasihat yang pertama, untuk menjaga dari hal-hal yang haram agar kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah ini bagian dari manisnya iman. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan, barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan surga yang sesungguhnya. Apa surga dunia? Iman. Kita bisa merasakan nikmat ibadah itu apa Pak? Setiap momentum-momentum ibadah, kita kalau kehilangan momentum itu kita gelisah. Kita biasa sholat di masjid subuhnya, kelewat subuh kita gelisah, kita beristighfar, kita merasakan nikmatnya ibadah. Ada perasaan nyesal. Nggak ke masjid itu ada perasaan menyesal, berdosa, kayaknya gimana gitu nggak ke masjid. Tapi kalau kita nggak ke masjid sudah biasa, biasa, besok juga masih ada waktu. Nggak baca Quran sudah biasa dan lain sebagainya, maka sensor keimanan kita ini dipertanyakan. Ya. Jadi jemaah sekalian, nikmatnya ibadah ini menjadi salah satu yang diimpikan oleh para sahabat Nabi, oleh para generasi terbaik. Pun kita juga sama, ingin merasakan nikmatnya ibadah. Baca Quran sendirian nggak kerasa kok air mata netes. Pas diselidiki ternyata apa? Pedes ya, kacamata ketinggalan gitu. Nangis, dilihat kok nangis, Masya Allah, dibaca Quran nggak ada yang berani ganggu. Nangis kenapa? Kacamatanya ketinggalan. Ini ya, Quran kok hurufnya pindah-pindah gitu, ba sama na nggak beda, tak sama ya kok beda, nggak beda ya. Mudah nangis ya. Sahabat Abu Bakar ini sahabat yang paling jarang jadi imam. Beliau kalau jadi imam pingsan. Karena Pak, begitu dalam mentadaburi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Tapi ini jangan dijadikan alasan bapak-bapak untuk tidak jadi imam. Saya ngikutin Abu Bakar, didorong-dorong nggak mau maju, tetap aja di belakang. Ngintip pokoknya udah mulai baru masuk ya. Saya tawadunya kayak Abu Bakar biar nggak jadi imam ya. Sampai ada kisah imam tetapnya nggak hadir di salah satu masjid, dorong-dorongan, Pak RT maju, jangan saya, yang lain aja, yang lain. Ada satu bisa cuma nggak berani, ada satu berani tapi nggak bisa. Nah ini yang berani maju, baca inna anzalnahu fi, ini surat yang kebolak-balik, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Til yang belakang, bait berikutnya til, lo kok tul, tal. Selesai sholat tuh kan saya juga disalahin, akhirnya besok kapok jadi imam. Antara berani nggak bisa, berani tapi nggak bisa, dengan nggak bisa tapi berani, itu tuh akhirnya apa? Akhirnya ya sholatnya berantakan gitu ya, saling salah menyalahkan. Nah, jadi tidak demikian. Satu lagi ya, barangkali masih cukup waktunya ya. Berapa menit lagi Pak? 3 menit. 3 menit cukup, satu tema lagi. Nasihatnya 5, kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Yang pertama, menjaga dari hal yang haram. Yang kedua, nasihat Nabi adalah wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridolah, terimalah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya engkau akan menjadi orang paling kaya. Ridho dengan pembagian Allah, kita akan merasakan nikmat seperti orang paling kaya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis, sesungguhnya kekayaan itu bukanlah harta yang banyak, tetapi yang dimaksud dengan kekayaan di sini adalah kekayaan hati, luasnya hati. Insya Allah Pak. Tetangga punya rezeki berlebih, beli sesuatu, kita bersyukur, alhamdulillah tetangga bisa beli. Ya, kan ada Pak ya, tetangga bisa beli kulkas, yang di rumah ada yang demam, beli motor meriang. Tetangga dapat kabar ya, beli mobil, diabetesnya kambuh. Ya karena hobi ngelihat tetangga manasin mobil tiap pagi, di rumah manasin sayur, komplain ke suaminya, gimana caranya ini biar manasin mobil, pengen punya mobil. Ribet nggak begini Pak? Ribet Pak. Tetangga bisa beli apa-apa kok kita yang meriang. Apa namanya, perasaan kok saya nggak bisa nih, Allah nggak adil. Nah, muncullah prasangka-prasangka, setan mulai bermain.
Itu coba tuh tetangga kamu kerja satu PT sama-sama nggak ada lemburan, mereka bisa beli mobil, masa di rumah nggak bisa? Akhirnya dipaksakan beli. Ya, hari-harinya gajiannya 20 koma. Mending Pak, tadi pagi saya misi kajian, mending 20 koma, 10 koma, wih luar biasa. Tanggal 10 udah koma, habis gaji buat disedekahkan ke leasing. Nah nanti berikutnya apa? Tenang, di PT ada koperasi Pak, ini penyelamat. Nah ini biasa kan gitu ya, di PT itu ada koperasi. Ngambil sampai akhir bulan, nanti gajian dipotong lagi, udah begitu. Jadi koperasi tambah semakin subur gitu ya. Karena karyawannya biasa 20 koma, 25 koma, itu 25 koma udah hebat itu. Teman-teman waktu saya ngisi di perusahaan, Pak, 20 koma itu udah hebat kata dia. Ada yang 5 udah koma ada. Kok bisa? Daya. Jadi jemaah sekalian, kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan tidak meniadakan, apa artinya kita tidak menghilangkan apa namanya ya. Udahlah nggak usah usaha begini aja, tidak. Kita berusaha maksimal, berdoa dan ridho apa yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri apa yang kita terima. Karena Allah akan memberikan sesuatu yang lebih ketika kita bersyukur. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, maka bisa jadi rezeki kita dunia banyak, tapi bagian dari istidraj. Apa istidraj Pak? Orang Jawa bilang dikasih umpan terus sama Allah. Nggak sholat, kaya, biarin. Yo, nggak sholat, kasih kekayaan. Nggak sholat, nikah dapat istri cakep, biarin. Nggak sholat, dapat warisan, yuk silahkan. Tapi ingat suatu saat nanti Allah akan mencabut dengan apa namanya, sesuatu yang dengan tiba-tiba, dan dia menjadi orang yang rugi dan menyesal. Kita tidak ingin demikian, jemaah sekalian. Kita nikmati dunia ini, pemberian Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah untuk kita menikmati kenikmatan sejati, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan saya, masih ada 3 hal lagi kita kaji di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.